Selamat malam teman-teman, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Kita mau wawancara secara live dengan calon presiden di tahun 2024. Menurut saya pandangan politiknya yang cukup luar biasa. Kita live secara eksklusif dari Kraser PT Batu Inti Muramo, Desa Lamukula, Muramo Utara, Sulawesi Tenggara. Mohon maaf Pak, mohon dijelaskan dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Jusriadi. Jusriadi Esos MSI. Kalau bisa jadi dokter dulu baru jadi presiden. Begitu Pak ya. Oke. Nah, sekarang rencananya Bapak ini mau mencalonkan jadi calon presiden tahun 2024. Ya. Nah, gimana pandangan-pandangan Bapak tentang menjadi calon presiden? Sehingga nanti supaya masyarakat tahu bahwa visi misi Bapak ataupun pandangan-pandangan politik Bapak layak sebagai capres 2024. Wah, baik. Selamat malam dan salam untuk kesejahteraan bagi kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran atas Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena izinnya lah kita bisa bertemu lagi di tempat ini menjalankan beberapa hal penting. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Jadi menjadi pemimpin itu memang harus punya kesiapan, Pak. Dari segi pertama dari segi mental dulu. Iya. Ya. Menjadi pemimpin itu ya, yang namanya negara harus ada pemimpinnya. Iya. Siapa yang pemimpin ya? Yang namanya pemimpin harus dipilih memang. Ya betul. Yang pertama. Karena negara ini yang mau kita pimpin. Iya. Negara ini mau dibawa kemana ini? Iya. Jadi pertanyaan besar ini. Iya. Sedangkan Indonesia ini cukup kaya Pak sumber daya alamnya. Betul. Nah, untuk pengelolaan negara, bagi Bapak kalau misalkan jadi presiden untuk memimpin Indonesia ini Pak nggak gampang. Apa yang menjadi dasar-dasar pemikiran Bapak sehingga menjadi terpicu untuk ingin memimpin bangsa ini Pak? Jadi ini kan kita harus sadar betul Indonesia ini luas ya, dari Sabang sampai Merauke. betul Ya, beragam ya, dari beragam agama, suku ya, dan budaya. Memang perbedaan itu yang bukan perbedaan ya, keragaman namanya. ya, Keragaman itu hal yang saya hal yang sangat wajar itu Pak. Ya. Namun kita disatukan dengan satu ikatan, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi hal yang mendasar saya mau ini, kalau saya lihat sekarang ini pemerintah ini belum tegas dalam mengambil namanya kebijakan, baik dari segi aturan atau regulasi, ya,
karena menurut saya ini Indonesia Pak, kalau mau dibenahi dari segi ekonomi, Ya. Indonesia kalau mau dilihat mau sejahtera, ya ada 3 gitu. Ya. Kalau Indonesia mau dilihat masyarakatnya mau meningkat, ada peningkatan. Ya, yang pertama itu masyarakat harus menikmati hasil dari pembangunan berupa peningkatan hasil pertanian, jalan raya, kemudian sekolah-sekolah. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga peningkatan pertumbuhan jumlah orang-orang yang memperoleh kontrak, misalnya ini apa ini, PT apa ini, Batu Inti Moramo. ya harus juga ada peningkatan, ada orang-orang yang punya kontrak ya. Kemudian harus ada juga peningkatan di perusahaan-perusahaan. Gitu. Ya. Harus ada. Kemudian apalagi harus ada peningkatan administrasi dan peningkatan perencanaan di kementerian-kementerian dan perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh kan. Jadi masalah yang dihadapi masyarakat sekarang ini, ya sebenarnya masyarakat ini menghadapi 2 masalah global dalam pembangunan, itu mengejar peningkatan kebutuhan masyarakat di satu pihak, dan mendistribusikan hasil pembangunan tersebut secara keseluruhan pada masyarakat. Jadi masyarakat ini sekarang kebutuhannya ini beragam-beragam. Ya. Nah, untuk metode Bapak untuk mensejahterakan masyarakat, dalam artian mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti apa Pak? Ya, kita harus dulu bercermin dulu kepada dasar dari 5 Pancasila itu. Ya, atau butir-butir undang-undang dasar. Ya, masyarakat. Ya. Kalau di wilayah masyarakat ada namanya perwakilan rakyat, namanya itulah tugasnya DPR. Ya. Ada namanya, kalau kita bunyi atau dasar dari undang-undang dasar itu, kita mau bercermin dulu. Kemerdekaan bertujuan mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Ya. Ini amanat undang-undang dasar ini Pak. Kemerdekaan itu adalah mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Ini rakyat mau diantar ini ke gerbang kesejahteraan ini. Ya. Jangan sampai yang diantar lebih duluan sejahtera daripada yang mau kita antar ini. Ya. Yang masyarakat yang kita mau antar ke gerbang kesejahteraan. Betul. Lalu masyarakat juga mempercayai itu, tugas itu kepada pemerintah dan bawahannya di DPR. Ya. Nah, itu amanat undang-undang dasar itu Pak. Ya. Terus berdasarkan landasan dasar negara Indonesia, kan Indonesia ini punya dasarnya adalah Pancasila, karena kita di negara ini hidup dalam keberagaman Pak. Betul. Keberagaman agama, suku. Ya. Nah, untuk dasar-dasar Pancasila ini gimana penyebaran Bapak ini? Ya,
dasar Pancasila dulu kayak mau kita. Ya. Kita sadar betul bahwa kalau kita mau lihat Indonesia mau kuat, mau berkembang, kita harus hayati dulu itu 5 dasar Pancasila, Pak. Ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kita harus sadar betul bahwa manusia tidak ada yang kekal. Ya. Semua mau mati, mau menghadap ke Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kita mau kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, Ya. ketuhanan yang Maha Esa, dan yakin dan percaya. Ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi kita tidak bisa juga pikir bahwa kalau mau melihat Indonesia mau sejahtera, mau diadilkan, ya kita juga nggak bisa adil sebenarnya, juga sulit untuk mewujudkan yang namanya keadilan sebenarnya, keadilan dan kesejahteraan. Makanya tidak sembarang orang mau menjadi pemimpin ini, Pak. Betul. Negara mau diurus. Makanya saya rasa Bapak cocok ini mau memimpin negara ini, Pak. Tapi kan masyarakat ini harus tahu dulu, Pak, calon pemimpinnya, pandangannya, visi misinya terhadap Republik Indonesia ini seperti apa untuk ke depan. Nah, lanjut, Pak. Terus sila ketiga. Persatuan. Persatuan Indonesia. Iya. Jadi kalau kita mau lihat Indonesia mau diakui oleh negara-negara lain, ya kita harus persatuan dulu, Pak. Ya. Karena almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah bilang, kalau mau kuat harus bersatu. Kalau mau bersatu, ya, kalau mau menang harus bersatu. Ya. Kalau mau bersatu harus kuat. Ya. Kalau mau kuat, hidupkan semangat silaturahmi itu. Ya. Artinya jangan sampai ada pertengkaran antar sesama, kan begitu. Ya. Artinya jaga kerukunan. Begitu. Itu persatuan yang paling penting adalah persatuan, Pak. Terus ya. Betul. Persatuan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Ini yang sulit ini. Kerakyatan. Yang dipimpin. Ini rakyat ini mau diantar ke gerbang kesejahteraan ini. Iya. Yang mana undang-undang dasar ini, Pak. Betul. Harus jadi ya nih. Makanya harus betul-betul diperhatikan masyarakat kelas menengah. Ya. Dari bawah dulu ke atas, ya. Bukan dari atas ke bawah. Begitu. Ya. Kerakyatan yang dipimpin itu persyaratan perwakilan. Itulah tugasnya juga. Lagi-lagi tugasnya ini anggota perwakilan rakyat. Iya. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Masing ada tugasnya. Ya. Memang kalau mau masyarakat yang mau dipimpin memang
secara keseluruhan Ya. memang agak sulit kan, apalagi di desa-desa yang terpencil kan, Iya. yang tidak bisa terjangkau, misalnya belum ada industrialisasi yang masuk, Ya, lampu belum ada yang masuk, listrik belum ada. transportasi. Saya kira itu yang menjadi prioritas juga sebenarnya. Ya, pendidikan. Ya, dari pendidikan. Ya. Nah, yang paling penting itu dari segi pendidikan dulu sebenarnya. Ya. Ya. Kalau Indonesia mau sejahtera ya itu dari segi pendidikan dulu. Pendidikan dari apa? Pendidikan moral dulu mau ditanam kayak ini sebenarnya. Moral. Ya. Ya. Karena banyak orang-orang besar yang menyalahgunakan keterampilan dan skillnya atau kemampuannya tuh. Ya, atau jabatannya. Ya. Itu. Jadi jabatan itu harus digunakan baik-baik untuk kepentingan rakyat, jangan disalahgunakan itu jabatan Pak untuk kepentingan tertentu saja, ya, jangan. Ya. Nah begitu. Ya. Terus sila kelima. Keadilan sosial ya. Ya. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah ini juga ini yang harus dihayati sebenarnya. Keadilan sosial Pak. Nah, Ya. Sebagai masyarakat kita ini hidup tidak sendirian, berdampingan, ya, ada betul. Ada tetangga, ada saudara. Ya. Itu berdampingan, beda suku, agama, ras, budaya. Ya. Nah, makanya kita harus menjaga hubungan ketetanggaan. Ya. Oleh kalau momen ini pemilihan, wah itu yang sulit itu. Di situ itu puncaknya itu. Ya, kalau mau gini menurut saya, Ya. mungkin Anda punya dukungan yang berbeda di kompleks yang sama, di perumahan yang sama. Mendukung pasangan yang berbeda. Ya. Nah, kita harus tetap jaga hubungan ketetanggaan. Betul itu Pak. Keragaman pilihan itu hal yang sangat wajar tuh, hal yang sangat percaya. Itulah namanya demokrasi namanya. Demokrasi, betul Pak. Gitu. Jadi demokrasi harus kita jalankan dengan sesadar-sadarnya, dengan kebesaran hati dan kebesaran jiwa. Ya. Tapi yang terpenting ya tetap jaga keakraban, kebersamaan atau harmoni berkebangsaan kita, atau cara-caranya bersesuaian dengan norma kebangsaan kita. Ya, itu yang nomor satu itu Pak, harus menjaga kebersamaan memang. Gitu. Ya. Nah, untuk memajukan masyarakat perekonomian masyarakat, dalam artinya seluruh masyarakat ini kan belum semuanya sejahtera Pak. Ya. Nah, langkah-langkah utama yang Bapak ambil untuk mensejahterakan masyarakat seluruh Indonesia ini, yang tentunya ya berkeadilan sosial. Keadilan sosial ya. Ya, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apa yang harus Bapak lakukan nanti Pak? Yang akan Bapak lakukan? Coba ku ingat kembali. Ya, yang pertama dulu itu adakah buat saya?
masyarakat yang buta huruf ini Ya, tidak pernah mengenyangkan Weh, pendidikan tiba-tiba sekolah. deh. pendidikan. Ya. Harus Aja tiba-tiba sebuah kue. Jangan. dididik. Dididik ya. Artinya apa? Harus ada bimbingan walaupun Ya. mereka tidak pernah mengenyangkan pendidikan. Masa cuma gambar saya ini Ya. ya. Biar nggak ada emaknya. Taruh nih ke emak aja mereka. Ya, itu saja. Utamakan pendidikan, Pak. Pendidikannya betul itu. Jadi pada intinya udah matang, udah siap menjadi Presiden Republik Indonesia terhitung 2024 Pak. Siap. Udah siap ya? Tapi harus Ya. ada dulu. Ya. Istri ini sebagai ini Oh, supaya Bapak belum punya istri? iya supaya tenang juga. Ya, iyalah. Bapak harus cari pendamping hidup dulu Pak. Hidup dulu. Baru pendamping capres ini Pak. Iya. Capres juga butuh pendamping, hidup juga butuh pendamping itu. Itu yang utama dulu, pendamping hidup dulu makanya. Calon pendamping udah ada Pak. Hah? Kalau calon pendamping, Oh, calon pendamping iya. ini mungkin sudah ada. Terus, Makanya cari-cari yang ini, yang berkualitas. Supaya tenang juga perasaan, tenang pikiran. ya Pikiran tidak terbang kemana-mana. betul itu. Tidak ada pikiran lain kan begitu. Ya. Oke. Jadi calonnya ini sebaiknya Pak sebelum 2024 ini calonnya ini Bapak bawa ke sini, Ya, Bapak menikah, setelah itu silakan Ya. mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. saya ya saya diambilkan sebenarnya supaya Oh, harus ada ini pengawal tuh. gampang Pak, saya yang ngambilkan nanti. Bapak mau calon istri dari mana? Nah, ada 2 tempat itu. Awal shopping gua. Kalau tidak Sopeng gua. Ya, Oke, nanti saya tugaskan anak buah minggu depan mencarikan. Bila perlu dipoto-foto dulu toh. Mana kira-kira yang cocok buat kita, silahkan dipilih. yang penting itu saya perempuan yang bisa Ya. jaga amanah, yang bisa dipercaya. Hmm. Nggak perlu ini terlalu ini. Hmm. Utamakan cerdas apa yang dapat. Ya, ya. Penting ya itu subur juga itu utamakan. Nah, ini kita memperoleh keturunan tuh. Iya. Penting subur Oke. ya itu. Nggak usah terlalu cantik juga. Begitu ya. Oke. Nanti saya carikan Pak. Oke. Nah, siap. Barangkali demikian Pak wawancara kita diskusi malam ini, wawancara dan diskusi ya. Nanti kita lanjutkan di lain waktu Ya. untuk wawancara yang lebih ini lagi Pak, lebih apa namanya, lebih mengarah. Ya. Nah, kita persiapkan semua diri kita, terus pendamping tak, Ya. pendamping hidup maupun Nah, pendamping itu yang- jadi cawapres ini. itu yang diutamakan, ini harus ada pendamping. Ya, gimana Bapak mau Ya. cari pendamping negara, sedangkan pendamping hidup saja belum dapat. Nah, itu. Oh, nah, jadi nanti kita carikan nih, kami bantu dari sini untuk mencarikan mana yang cocok, mana yang terbaik menurut Bapak. Oh, demikian wawancara kita, diskusi kita malam ini, Ya. rekan-rekan. Nah, Demikian siaran langsung dari mana Pak? Dari desa Lamo Lamo Kulah Moramo yang kecamatan Meramu Utara. Utara. Mungkin itulah
tadi sedikit gambaran Singkat singkat ketika ingin mau jadi pemimpin. ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam.